Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Syairas sama Alvin, Pak. Saya sama Apin. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Ya, kita doakan dulu ya. Yang lagi sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan berdoa dulu ya. Ayo, KM, pimpin. Sikap berisalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum belajar kita belajar dimulai. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar mengenai P5 PPRA ya. Ada yang tahu P5 PPRA? Belum tahu ya. Di sebelah sini ada yang tahu? Nah, ini P5 PPRA ini ya menjelaskan profil penguatan pelajar Pancasila. PPRA-nya profil pelajar rahmatan lil alamin. Ya itu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tema gaya hidup berkelanjutan ya, dengan topik nanti kita akan membuat atau kita akan membuat ini nih, membuat bukan tong sampah, tempat pensil ya, seperti yang sudah kita rencanakan minggu lalu ya. Kita akan membuat tempat pensil dari botol plastik bekas, botol air minum bekas ya. Nah, ini sebelumnya Bapak akan memberikan dulu sedikit penjelasan ini mengenai sampah. Sampah ini apabila misalkan dibiarkan, maka sampah ini akan berakibat fatal bagi kehidupan umat manusia dan yang lainnya ya, termasuk hewan juga akan kena dampaknya. Terus tumbuhan, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini mungkin akan terkena dampaknya ya. Dan kita ambil contoh misalkan di lingkungan kita sendiri, misalkan di lingkungan sekolah nih, apabila kalian misalkan ketika istirahat membeli makanan, nah biasanya ini ada yang berbungkus plastik ya, ada yang berbungkus plastik, ada yang berbungkus apalagi ada yang berbungkus kertas misalkan ya, ada yang styrofoam, ada juga apa lagi yang hijau, daun misalkan dari daun. Nah, ini dari berbagai jenis atau dari berbagai macam pembungkus itu. Nah, ini ada yang misalkan ini ada yang bisa digunakan lagi, ada yang tidak ya. Nah, ini kita sebagai manusia harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Nah, silakan simak dulu ya semuanya ya.
Sampah perlu tanggung jawab. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. 2. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci karena cegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilihan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampahku tanggung jawab. Dari tampilan video barusan, dapat kita simpulkan bahwa kita ini untuk mengelola sampah itu gimana? Barusan? Dipilah, dicegah, dipilah, diolah. Ya. Nah, jadi artinya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, itu dapat menimbulkan atau dampaknya ini sangat serius sekali ya terhadap lingkungan. Apalagi misalkan yang berbahan yang berbahaya ya. Contohnya apa tadi bahan yang berbahaya? B3 ya. B3 itu semacam bekas baterai atau misalkan bekas kabel atau botol racun serangga ya. Itu sangat berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup yang di sekitarnya nanti ya. Kita dapat mencegah penumpukan sampah-sampah di daerah kita ini. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Selain membuang, tidak membuang sampah ke sungai. Terus nih, tidak boleh dibakar. Kalau dibakar nanti akan mencemari udara. Ya. Jadi selain yang di bawah, air, tanah, juga udara juga mungkin akan dapat tercemar. Ya. Nah, itu. Dari cegah. Terus dipilah. Nah, tadi dipilah. Maksud dipilah di situ apa? Dipilih. Ketika kita membuang sampah atau menempatkan sampah-sampah itu, kita tidak usah disatukan, ya. Mana yang plastik, mana yang tidak, atau mana yang organik, mana yang non organik. Nah, itu harus
dipisahkan ya, dipilah. Nah, tempat sampahnya dipisahkan. Ini yang organik nanti mungkin bisa digunakan untuk apa? Untuk pupuk kompos, misalkan bisa digunakan nantinya sebagai pupuk tanaman yang ada di sekitar kita, ya. Itu untuk organik. Organik ini bisa dihancurkan, ya. Kalau non organik, anorganik, nah tidak bisa dihancurkan atau misalkan sangat sulit terurai, ya. Ketika dia berada di dalam tanah atau misalkan di alam bebas, itu sangat sulit terurai, ya. Karena ini buatan buatan manusia juga, ya. Nah, ini solusinya bagi kita apa? Kita mengolah sampah-sampah itu menjadi Tanggung jawab. bisa digunakan lagi untuk kehidupan manusia, ya, dan tidak mencemari lingkungan. Ya, contohnya barusan apa? Contohnya apa? Ada yang dibikin pupuk, ini yang dari organik ya. Ada yang dibikin pupuk misalkan. Nah, kalau misalkan anorganik, ini seperti plastik-plastik ini bisa didaur ulang. Ada juga misalkan selain didaur ulang, kita juga misalkan membuat produk dari sampah-sampah itu, ya, sehingga bisa digunakan oleh manusia. Ada jenis sampah ya yang misalkan ini 3R. Nah, ada yang tahu 3R? Apa? Recycle, terus reduce, reuse. Ya, recycle ini sampah-sampah itu boleh atau bisa didaur ulang, ya, bisa didaur ulang, misalkan kaca, plastik, ya, itu bisa didaur ulang, botol, nah itu bisa didaur ulang, bisa dihancurkan lagi, terus dibikin lagi seperti yang baru, bisa, ya, atau misalkan dibikin produk baru. Nah, tapi itu ada dihancurkan dulu, ya, dihancurkan dulu. Nah, kalau reduce apa? Itu tidak bisa diurai itu mah, ya, tidak bisa diurai, tidak bisa didaur ulang lagi, ya. Nah, itu mah harus dihindari. Bahan-bahan yang seperti harus dihindari, ya. Contohnya gimana? Ketika kita suka belanja tidak? Kemana? Ke Bandung misalkan, ke warung ke Bandung. Oh, ke warung. Terus kemana deui? Hayoma. Ya, misalkan ya kalau di sini ke Toserba Jogja misalkan. Asia misalkan ya. Nah, itu kita lebih baik membawa tas sendiri. Ya, sehingga itu nanti akan mengurangi sampah-sampah, ya. Dan yang ketiga tadi apa? Reuse. Nah, ya, 3R dari 3R ini. Nah, reuse ini kita tidak boleh jenis sampah yang apa? Jenis sampah yang bisa dipakai kembali. Jadi ini maksudnya jenis barang-barang yang bisa dipakai kembali, ya. Bisa dipakai kembali, misalkan kita kalau ke sekolah bawa apa setiap hari untuk menjaga kita supaya tidak kelaparan dan tidak kehausan, bekal makanan misalkan, ya, bekal makanan atau minuman dari rumah. Nah, itu si bahan-bahannya itu bisa dipakai berulang-ulang, ya. Tempat makanannya itu bisa dipakai berulang-ulang, besoknya bisa dipakai lagi, besoknya bisa dipakai lagi, ya, besoknya lagi boleh bisa dipakai, tapi harus dibersihkan terlebih dahulu tetap, ya. Itu maksudnya bahan-bahan yang bisa
dipakai oleh atau bisa berulang-ulang dipakai oleh kita ya. Dari 3R ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita ini sedikitnya bisa mengurangi sampah-sampah yang bertebaran di lingkungan kita ya. Kita bisa sedikitnya kita bisa menanggulangi itu. Jadi tidak menambah sampah-sampah setiap hari ya, apalagi di sekolah nih. Di sekolah kalian sudah jajan, sudah apa nih, sampahnya ini sering kita lihat setiap hari. Waduh, misalkan ini sampah-sampah ini semakin tidak terkendali ya. Mulai sekarang kita harus lebih bijak lagi dalam apa? Dalam pengolahan sampah ya. Penanggulangan sampah ini diantara kita ini efeknya itu luar biasa bagi kita. Nanti kita akan bahas lagi selanjutnya. Nih di pertemuan kali ini ya, kita nanti akan membuat apa? Membuat kerajinan, atau misalkan kita akan mengubah botol plastik bekas air minum ya menjadi tempat pensil. Nah, ini supaya kita ini tadi tujuannya itu untuk apa? Untuk mengurangi sampah-sampah di lingkungan kita. Ya, siap ya? Nanti ya. Ya. Baiklah. Untuk selanjutnya kita akan mulai saja ya. Mulai untuk praktik pembuatan tempat pensil. Nah, ya, sudah dibawa itunya, bahan-bahannya. Alhamdulillah ya. Kemarin Bapak sudah minggu kemarin sudah menugaskan untuk membawa botol air minum nih. Contohnya, misalkan ini setelah habis biasanya kita suka apa? Membuangnya. Ya, mulai sekarang kita bagaimana ya supaya ini tidak terbuang tidak. Ini kita bikin produk aja, bikin ya, sesuatu yang bisa berguna ya bagi kita, bagi orang lain juga ya. Siap. Untuk langkah pertama nih, Bapak nanti akan praktikkan ini dibawa cutternya atau gunting ya. Ini Bapak akan praktikkan. Yang pertama kita buka dulu ininya ya, mereknya. Silakan. Ada yang masih ada mereknya? Buang dulu mereknya ya. Dan nih, kita potong sekitar kurang lebih 10 cm ya, atau lebih lah boleh. Kalau Pak mau pakai gunting silakan. Awas hati-hati ya, menggunakan pisaunya hati-hati. Bisa motongnya? Hati-hati ya menggunakannya. Nih. Awas hati-hati penggunaan motornya. Sudah terpotong? Ini tapi kalau bekas orang lain ini harus dicuci dulu ya, harus dibersihkan dulu. Bisa ada, atau apalagi misalkan sudah tertumpuk, sudah kotor, ini harus dibersihkan dulu. Ini kebetulan Bapak bawa yang bersih nih. Atau misalkan kalian ada yang
Kalau posisinya kotor ini harus dibersihkan dulu ya. Sudah? Sudah. Yang belakang gimana? Sudah kelihatan? Siap. Nih, potong seperti ini nih, pakai gunting. Ya. Kita akan membuat kelinci. Mana ada bidangnya? Yang lain ini, yang lain misalkan bikin apanya seperti ini. Nah, ini yang bikin seperti ini ya, misalkan gitu. Ini tadi berapa ukurannya? 10. 23. Ya. Atau misalkan ya, alhamdulillah ya, sambil berjalan silakan kalian tadi ya mengerjakan pengolahan dari sampah anorganik ini ya. Silakan nanti di rumah juga kalian boleh membuat apa saja yang bermanfaat buat kita semua ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sering temui bahwa kita ini sering sekali menggunakan bahan-bahan yang menjadi limbah ya, baik di sekolah, di rumah maupun di mana saja. Di sekolah misalkan setelah jajan tadi apa? Ini kita menggunakan pembungkus itu menjadi sampah. Nah, alangkah baiknya ketika dari sampah-sampah itu kita pergunakan sebagai sesuatu yang bermanfaat, ya. Ya, kita sebagai landasannya mungkin kita pernah mendengar an-nadhafatu minal iman. Apa artinya? Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, ya. Oleh sebab itu, silakan kita harus menjaga kebersihan ini untuk kita semua, ya. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ketika tempat kita bersih, ya, tempat kita nyaman, ketika kita beribadah kita juga akan lebih khusyuk, ya. Kita akan lebih khusyuk ketika beribadah. Pakaian, tempat kita ketika bersih, insya Allah kita akan lebih khusyuk lagi. Berbeda dengan tempat, kalau kita di tempat yang kotor, maka kita tidak akan apa? Tidak akan nyaman, tidak akan khusyuk ketika beribadah.
yaitu dari segi agama. Dari segi kebersihan, dari segi kesehatan, dari segi kesehatan juga, kalau kita di lingkungan kita banyak sampah itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan penyakit, ya. Menimbulkan penyakit apa lagi? Tadi apa? Banjir, sana ya, penyakit, banjir, ya. Oh, yang disebabkan oleh nyamuk itu apa namanya? Penyakit apa? DBD, demam berdarah, ya disebabkan oleh nyamuk. Ini nyamuk-nyamuk yang bersarang di bekas-bekas sampah itu yang ketika turun hujan airnya tertampung sehingga si nyamuk-nyamuk itu bertelur di situ ya. Maka dari sekarang kita harus lebih giat lagi ya ketika bersih-bersih. So, ayo misalkan ketika lihat sampah terlalu banyak, oh ini kita harus bagaimana? Ya, bagaimana kita ini harus menanggulangi sampah-sampah seperti itu. Ya, nah oleh sebab itu, insya Allah kalau misalkan kita menjaga lingkungan kita dari sampah-sampah yang berserakan, dari kotoran-kotorannya, insya Allah kita akan sehat. Lingkungan kita akan bersih, sehat, nyaman untuk ditempati. Ya, berbeda kalau tadi tempat kita kotor, maka jadi sarang nyamuk, sarang nondi, sarang penyakit, sarang tikus, ternyata. Ya, iya, dipakai sarang tikus. Nah, dari sekarang, ayo kita sama-sama menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu adalah tadi apa? Sebagian daripada kita akan mempresentasikan ya tadi siapa dari kelompok 1 ya akan mempresentasikan hasil karyanya di depan kalian. Silakan untuk siapa? Perwakilan saudari Sela ya, silakan. Sini. Untuk mempresentasikan di depan. Ya, kita silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karyanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang presentasikan tentang sampah anorganik yang bisa didaur ulang dan bisa dimanfaatkan. Cara pembuatan tempat pensil seperti ini. Siapkan botol, lalu botolnya dicuci terlebih dahulu agar terlihat bersih. Siapkan kertas karton sama kertas origami. Kemudian siapkan pensil, penggaris, gunting, sama cutter. Oh, dan lem. Kalau tidak lem, double tip. Sudah botol dibersihkan, lalu botol digunting, dipotong sesuai ukuran ya atau ya. Lalu gunting karton sesuai ukuran botol, lalu dihias dan tempelkan dan hias jadilah tempat pensil yang kita inginkan. Ternyata sampah anorganik bisa diolah menjadi tempat pensil seperti ini.
Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya, kita sudah membuat proyek hari ini. Nanti silakan kalian lanjutkan di rumah masing-masing, ya. Apapun itu bisa dijadikan, misalkan ketika ada sampah-sampah anorganik, ya, terutama yang anorganik ini yang susah untuk diurai, silakan dijadikan tempat yang lebih atau produk yang bisa digunakan oleh kita, ya, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi tidak usah asal buang, ya, soalnya ini sangat sulit untuk terurai, ya. Mulai sekarang coba kalian ketika membuang sampah itu tidak boleh sembarangan, ya. Bikin produk-produk yang lebih bagus lagi, silakan, ya, berkreasi apapun itu, ya. Mau yang tadi yang organik bisa dibikin apa? Bisa dibikin tempat pensil, ya, atau apa, banyak sekali sebetulnya produk-produk ini, ya, yang bisa kita bikin. Ada juga yang organik mah itu bisa terurai di alam. Nah, itu bisa dijadikan apa tadi? Jadikan kompos atau pupuk tanaman, ya. Untuk tugasnya nanti akan Bapak bagikan lagi kepada kalian. Nanti silakan kalian kerjakan, ya. Terus selanjutnya mungkin dari Bapak, apakah kalian senang hari ini? Alhamdulillah, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan belajar lagi mengenai pengolahan sampah ini, ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Silakan kita tutup dulu dengan membaca doa, ya. KM silakan dipimpin. Sikap. Sudah belajar kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.